إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kemarin sampai bab iyadatul maut, bab tentang mengunjungi orang sakit, di mana hadis yang kemarin kita bacakan dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah man asbahal yawma minkum sha'iman qala Abu Bakar أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. Nabi SAW pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, dan ini diantara kaifiyah beliau di dalam mengajarkan kepada umat, bertanya kepada murid-murid beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, sebagai bentuk pengajaran yang berkesan. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, man asbahal yawma minkum sha'iman, siapa yang pada pagi hari ini atau siapa yang hari ini di antara kalian ada yang berpuasa? Kemudian berkata Abu Bakar, sahabat yang keimanannya seandainya beliau ditimbang dalam satu timbangan, kemudian daun timbangan yang lain keimanan seluruh manusia dijadiin satu, maka lebih utama Abu Bakar. Ya. Maka tidak heran ketika beliau ditanya demikian, beliau menjawab, qala Abu Bakar ana, saya hari ini puasa, kata Abu Bakar. Demikian pula ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, man 'ada minkumul yawma maridan, siapa yang hari ini di antara kalian ada yang mengunjungi orang sakit? Qala Abu Bakar, berkata kembali Abu Bakar, ana, saya. Qala man syahida minkumul yawma janazah, siapa yang hari ini mengiringi jenazah, orang yang meninggal? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar berkata kembali, saya. Qala man at'ama al-yawma miskinan, siapa yang hari ini memberi makan kepada orang miskin? Abu Bakar kembali ketika beliau ditanya oleh Rasulullah di kalangan sahabat yang lain, berkata, qala Abu Bakar, ana, saya. Kemudian kata Marwan, ya, sampai kepadaku anna Nabi sallallahu qala, beliau bersabda, majtama hadhil hisal fi rajulin fi yaum, tidaklah berkumpul perkara-perkara ini pada seseorang dalam sehari, illa dakhalal jannah, kecuali dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa beberapa amal yang tadi ditanyakan Nabi adalah memang amal-amal yang utama. Nah, yaitu pertama berpuasa, jelas. Keutamaan orang puasa adalah ganjarannya
sesuai dengan kehendak Allah. Kalau amalan ibadah yang lain dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau puasa, as-saumu li, puasa itu untuk wa ana azzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan. Menunjukkan puasa itu balasannya tidak bisa diperkirakan, sangat besar. Demikian pula ketika Nabi SAW bersabda, man 'ada minkumul yawma maridan, dalam riwayat yang lain, siapa yang mengunjungi seseorang yang sakit di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat akan mendoakan dia. Kalau sore ya sampai datang waktu pagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza 'ada ar-rajulu ahahul muslim masa fihi rafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa qamarathu ar-rahmah fa in kana udwatan shalla alayhi 70,000 malak hatta yumsi wa in kana masa'an shalla alayhi 70,000 malak hatta yusbih. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sampai dia duduk. Masya Allah ya. Kalau kita mengunjungi saudaranya yang muslim sakit, dia berjalan seperti sedang memetik buah-buah surga sampai dia duduk. Kemudian faida jalasa umaratuhur rahmah. Yang kedua, kalau dia sudah duduk di sisi mungkin atau di dekat orang yang sakit, Allah turunkan rahmat kepada dia dengan rahmat yang deras. Ya, kenapa? Karena dia kemudian ingat betapa besar nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya sehat, sementara saudaranya sakit. Ya, maka tumbuh dalam dirinya rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah aku sehat, temanku, saudaraku sekarang sakit. Kemudian kata beliau, fa in kana udwatan shalla alaihi 70,000 malak. Kalau dia menjenguknya di waktu pagi, maka pagi 70.000 malaikat mendoakan rahmat agar dia mendapati rahmat tersebut hatta yumsi, sampai waktu sore. Wa in kana masaan, kalau dia mengunjungi orang yang sakit itu di waktu sore, ya, maka shalla alaihi 70,000 malak, mendoakan 70.000 malaikat hatta yusbih, sampai waktu pagi. Makanya kalau rumah sakit menyediakan kunjungan waktu pagi dan kunjungan waktu sore, ya kan? Kan ada waktu besuk pagi, ya kita jam 10-an, ya kan? Dan kemudian ada waktu sore. Ya. Karena memang ada keutamaan, masing-masing punya keutamaan. Kalau kita pagi hari datang menjenguk orang sakit, maka kita akan didoakan 70.000 malaikat. 70.000. Padahal satu malaikat mendoakan saja sudah sangat besar. Ini 70.000. Maka begitu antum diajak, ada orang ngajak, yuk kita jenguk orang sakit, langsung, nggak usah mikir macam-macam, datang nih. Apalagi yuk bareng sama saya naik motor atau bareng saya naik mobil, wah sudah langsung aja. Ya, tinggal izin kalau dia di rumah bersama orang tuanya izin, kalau sama istrinya tinggal izin. Umi atau Ma, saya mau mengunjungi orang sakit. Ganjarannya besar. Pertama tadi, dia seperti berjalan seperti memetik buah surga. Ya. Kemudian ketika duduk, rahmat yang deras Allah turunkan kepada dia. Kemudian dia didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat. Itulah makanya Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, man 'ada minkumul yawma maridan, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Sahabat yang mulia, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu menjawab iya. Padahal hari itu dia berpuasa, kan? Ya, lafaz sebelumnya ditanya siapa yang hari ini puasa? Beliau menjawab saya. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Beliau menjawab
saya. Man syahida minkumul yauma janazah, kemudian ditanya lagi siapa yang hari ini mengiringi jenazah. Padahal mengiringi jenazah ya biasanya lumayan capek ya. Apalagi kalau orang Arab kalau mengantarkan jenazah kan tidak pakai mobil ambulan zaman dahulu ya kan. Tidak pakai ambulan kan zaman dahulu, jalan kaki. Dan ketika berjalan mesti cepat. Enggak lenggang kangkung. Ya kalau kita pergi pas umroh ya, di Masjidil Haram tiap waktu sholat mesti ada sholat jenazah. Demikianlah di Masjid Nabawi mesti. Wah ganjaran kok itu. Kan dapat 1 qirat ya kan. Kalau kita sholat jenazah dapat 1 qirat, 1 gunung Uhud ganjaran. Kalau kita sedang umroh habis sholat tuh biasanya langsung ada panggilan yang menyeru bahwa ini mau sholat jenazah. Ya. Kemudian sholat jenazah. Setiap habis sholat. Nah itu kalau kita posisi depan taruhlah di Masjid Nabawi, itu sekalipun kita sudah selesai salam itu kalau kemudian mencari jenazah itu sudah nggak ada. Saking cepatnya. Ya, ke pekuburan di Baqi kalau kemudian di Madinah ya. Itu cepat sekali tahu-tahu sudah dicari-cari nggak ada. Masuk ke pengimaman tak nyari-nyari ternyata sudah nggak ada. Ya. Itu kalau di sana. Jadi cepat memang. Kenapa? Karena memang kalau orang sudah meninggal, sunnahnya disegerakan dikubur. Ya. Disegerakan. Kenapa? Kalau dia orang yang saleh, biar dia segera dapat kesolehannya. Balasan yang segera Allah Ta'ala berikan. Minimal apa? Didapat nikmat kubur. Ya. Ada nikmat kubur. Kalau dia adalah orang yang jelek di antara kalian, maka segera yang jelek itu lepas dari pundak-pundak kalian. Itulah makanya diperintahkan untuk disegerakan. Tidak usah nunggu lama-lama. Kasihan mayitnya. Ya. Kalau keluarganya terlalu jauh, sudah dikabari saja. Ini tidak mungkin kita nunggu lama. Ya. Dan sunnahnya orang dikubur di tempat dia meninggal. Ya. Nabi SAW meninggalnya di mana? Di Madinah. Madinah sama Mekah lebih utama mana? Lebih utama Mekah. Apa kemudian Nabi dikembalikan ke Mekah? Lah, tidak. Di samping perjalanan jauh waktu itu, walaupun kalau berkehendak cepat juga bisa cepat dengan mukjizat. Tapi ada keutamaan orang itu meninggal di tempat bukan kelahirannya. Diukur sejauh itu, Allah dekatkan dia dengan surga. Jadi tidak usah dikembalikan. Kalau kita meninggal di Semarang, aslinya orang Brebes misalkan kayak saya, tidak perlu dikembalikan. Dikuburkan aja di Semarang, dapat ganjaran lebih besar. Karena jarak dari Semarang ke Brebes dihitung sama Allah sebagai sarana untuk mendapati ganjaran. Itulah makanya Nabi ketika di Madinah ya dikuburkan di Madinah. Ya. Ada keutamaan mengubur jenazah di tempat yang jauh dari kelahirannya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita ketika menguburkan jenazah ya disegerakan dan ada keutamaan orang yang ketika dia dikuburkan jenazahnya di tempat yang jauh dari tempat tinggal dia.
kita cari hadis tentang menguburkan jenazah di tempat bukan kelahirannya. Ini bisa antum dapatkan, ada keutamaan yang menguburkan di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, hadis yang menyatakan segera itu tadi, asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dalika fa syarrun tad'unahu an liqabikum. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang salih, fa khairun tuqaddimunaha, maka berarti dia telah dipercepat memperoleh kebaikan dari Allah. Sebaliknya, wa in yaku siwa, apabila dia bukan orang yang salih, maka fasyarrun tad'unahu an liqabikum, maka berarti kalian telah segera meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Ya, jadi disuruh bersegera dari hadis ini. Ya. Kemudian hadis yang tadi saya belum ketemu, sudah pernah saya baca, nanti bisa kita cari kembali untuk PR. Berikutnya ketika Nabi bertanya, man at'amal yawma miskinan, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar, beliau menjawab, ana. Ya. Memberi makan orang miskin adalah bagian dari tanda bukan pendusta agama, ya kan? Dalam surat Ar-Ra'd diantaranya adalah orang yang mendustakan agama, yang tidak mau atau menahan orang dari memberi makan orang yang tidak mampu. Ya. Maka ini merupakan kemuliaan kalau kita diberikan keleluasaan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian saya ceritakan bagaimana ada orang yang mendapat penghargaan karena seringnya mengunjungi orang sakit. Jadi tiap hari berkunjung ke rumah sakit, seorang petani, sampai dapat penghargaan dari pemerintah. Ada seorang dari Saudi, ya, mendapati penghargaan karena selama kurang lebih 30 tahun tiap hari itu dia berangkat ke, ya, di sela-sela waktunya bertani, mengunjungi rumah sakit. Sampai di sana kalau dia ada sesuatu yang bisa diberikan, diberikan. Kalau enggak, ya paling hanya menghibur dengan memberikan kabar, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, sakit itu bisa menghapus dosa insyaallah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiak. Ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiak. Ya, aku meminta kepada Allah, Rabb pemilik arsy yang agung, untuk memberikan kesembuhan padamu. Nah, itu yang sering. Kemudian dia memberikan, ya, hiburan dengan ucapan-ucapan perintah sabar. Ya, sampai petugas rumah sakit apal sama orang ini karena tiap hari, ya, tiap hari mengunjungi orang sakit. Ya. Masya Allah, selama 20 tahun, ya, mengunjungi orang sakit. Ini ada orangnya masih hidup, nanti bisa dicari di online deh. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tadi, majtama hadhil hisalu fi rajulin fi yaum illa dakhalal jannah.
siapa yang berkumpul beberapa perkara tadi, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara berkumpul pada diri seseorang dalam sehari, kata beliau, illa dakhalal jannah. Ya, kecuali Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. 4 hal kalau kita laksanakan sehari. Pertama, puasa. Kedua, mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, kemudian memberi makan orang miskin. Nah, Masya Allah, kalau bisa seperti ini, maka kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam jannah. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab mengunjungi orang sakit. Ya. Haddatsana Ishaq qala akhbarana النذر ابن شميل قال أخبرنا حماد ابن سلامة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله. Ini hadis qudsi ya. Dan hadis qudsi ini Allah Ta'ala menanya kepada kita. Ya. Kata Allah Ta'ala, Istat'amtuka falam tut'imani. Aku minta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberi makan kepadaku. Qala fayaqul, kemudian dikatakan, ya Rabb, wa kaifa istat'amtani wa lam ut'imak wa la ut'imka. Bagaimana kami memberi makan kepada engkau, ya. Bagaimana engkau meminta makan kepadaku dan saya tidak memberi makan kepadamu, sedangkan engkau annaka ya wa anta rabbul alamin, padahal engkau adalah Rabb semesta alam. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman, ini kan bahasanya Allah berfirman, aku ini minta makan kepadamu wahai manusia, kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Ya, ini kan ketika itu Rasulullah berkata demikian, orang-orang berkata, ya Rabb, bagaimana mungkin engkau meminta makan kepadaku dan saya tidak mungkin bisa memberikan makan kepadamu karena engkau adalah Rabb semesta alam. Apa maknanya? Kemudian disebutkan, qal maknanya, ma alimat anna abdi fulanan istad'amaka falam tut'imhu. Apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku fulan itu telah meminta makan kepadamu lalu engkau tidak memberi makan kepadanya? Itulah maknanya. Ada orang butuh makan, minta makan kepada kita, tapi kita enggak ngasih satu, sama dengan kita enggak ngasih sama Allah. Karena hamba ini adalah hambanya Allah, ciptaan Allah. Maka dalam Al-Quran, barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi itu makna ketika Allah Ta'ala berfirman, aku tuh minta makan padamu tapi engkau tidak ngasih makan kepadaku. Orang ini kan heran, ya Allah, bagaimana mungkin engkau meminta makan kepadaku? Engkau kan Rabb semesta alam, dan bagaimana mungkin aku bisa memberikan makan kepadamu? Ternyata maknanya, ya, ma alimat anna abdi fulanan istad'amaka falam tut'imhu. Ada hambaku fulan minta makan padamu tapi engkau tidak kasih makan.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman kembali, Ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dalika indi. Apakah engkau tidak tahu, wahai hambaku, ya, fulan meminta kepadamu lalu engkau tidak memberikan padanya? Apa engkau tidak tahu bahwa sekiranya engkau memberi makan kepadanya, engkau mendapati semuanya ada di sisiku. Ya. Jadi ketahuilah kalau engkau memberi makan kepada orang yang meminta-minta karena dia membutuhkan makanan, ya, maka engkau akan menemukan semua kebutuhan-kebutuhanmu ada di sisiku kalau engkau memberikan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kembali, ya ibn Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku minta minum kepadamu lalu engkau tidak memberikan minum kepadaku. Faqala ya Rabb, wa kaifa asqiyak wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, wahai Rabb, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberikan minum kepada engkau padahal engkau adalah Rabb semesta alam. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna abdi fulanan istasqaka falam tasqihi. Meminta minum kepadamu tapi kamu tidak memberikan minum kepadanya. Ama alimta annaka law kunta saqaitahu lawajadta dzalika indi. Kalaulah engkau tahu engkau memberi minum kepadanya, niscaya engkau akan mendapati banyak minuman di sisi aku. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit tapi kamu tidak mau menjengukku. Qala ya Rabb, kaifa a'uduk wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku menjenguk engkau ya Allah? Engkau itu kan Rabb semesta alam. Qala ma alimta anna 'abdi fulanan marida falau kunta uttahu lawajadta dzalika indi. Tidakkah kau tahu bahwa ada seorang hambaku yang sedang sakit lalu engkau tidak mengunjunginya? Jadi kalau kita ada orang sakit, itu sama seperti seolah Allah yang sakit lalu Allah meminta kita untuk mengunjunginya. Ya. Jadi maka berkunjunglah kepada orang-orang yang sedang sakit. Dia adalah hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kegembiraan. Ya. Orang yang sakit itu butuhnya apa? Antum kalau sedang sakit, pengennya diapain? Dijenguk. Ya. Walaupun banyak makanan, tapi nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jenguk, itu kayaknya teman-teman saya pada kemana? Ya, tetangga saya pada kemana, tapi begitu yang datang banyak, tetangga senang sekali, Masya Allah. Banyak yang memperhatikan, banyak yang mendoakan. Itulah gambaran betapa kita membutuhkan. Ketika kita senang, kita tatkala sakit dijenguk, maka demikian pula orang lain. Ya, maka jenguklah mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, dari Nabi SAW, udul marid, ya, besuklah, kunjungilah orang yang sakit, wattaba'ul janazah, dan iringilah orang yang meninggal menuju tempat penguburannya. Kenapa? Karena tudzakirukumul akhirah. Itu akan mengingatkan kalian akan akhirat.
Ya, karena orang sakit itu orangnya lemah. Ya. Mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu lemah, butuh kepada Allah. Ya, apalagi di zaman sekarang ya. Walaupun sekarang agak kesulitan ya, kita nggak bisa jenguk orang sakit ya kan. Sekarang kita agak susah jenguk orang sakit karena yang sakit rumah sakitnya kebetulan rumah sakit yang menjadi tempat orang-orang yang kena corona, rumah sakit rujukan. Ya kita nggak bisa mengunjungi, tapi kita bisa mendoakan, ya kan? Bisa mendoakan. Dan kalau kita sudah terbiasa mengunjungi, gara-gara pandemi memang nggak bisa mengunjungi, Allah tetap memberikan ganjaran sebagaimana ketika tidak ada pandemi. Karena Allah menilai seseorang itu dari kebiasaannya. Kalau kita terbiasa sholat jamaah, qadarullah sakit sebulan akhirnya sholatnya di rumah, maka sebulan sakit itu sholatnya di rumah sama dengan sholatnya kita ketika di masjid. Ya, dalam hadis yang dahulu kan, dalam bab yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Dicatat bagi orang yang sakit perkara-perkara yang biasa diamalkan ketika sehat. Kalau kita beramal soleh di waktu sehat, di waktu sakit tidak usah khawatir. Ya, Allah mencatat kita sebagaimana ketika kita sehat. Maka jadikan amal selalu amal yang baik. Kebiasaan yang baik akan menimbulkan kebaikan kepada kita. Jadi kata beliau dari riwayat Abu Sa'id ini dari Nabi Sallam, udul marid, ya, jenguklah orang yang sedang sakit, wattabi'ul janazah, dan iringilah jenazah, ya. Tudzakirukumul akhirah, karena dia akan menyebabkan kalian mengingat akan akhirat. Dan mengingat akhirat adalah perkara yang membuka banyak kebaikan. Orang kalau hidupnya ingatnya akhirat, seringnya begitu, wah, kebaikannya banyak. Ya, dia akan banyak beristighfar, dia akan banyak berzikir kepada Allah. Dia akan mudah menolong orang, ya. Dia akan mudah menjauhkan diri dari sifat sombong. Dia akan menjadi orang yang tawadhu, ya. Itu sebab-sebab karena dia ingat akhirat. Dan sahabat tuh kenapa mereka utama itu karena begitu. Nah, dalam riwayat mereka menyebutkan pada Nabi, ya Rasulullah, kami itu kalau berjumpa dengan engkau seolah surga ada di hadapan mata kami. Dan neraka juga seolah kami lihat. Sehingga kami berupaya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agar kami masuk dalam surga. Begitu. Itu keadaan para sahabat itu begitu. Kalau sudah ketemu Nabi kayak begitu. Ya, ketemunya Nabi. Ketemu orang paling saleh di dunia. Ketemu orang yang ketika wajahnya dilihat itu wajah yang sangat menyenangkan. Tidak ada wajah yang tidak baik pada diri Nabi SAW. Wajahnya orang yang sangat ikhlas. Wajahnya orang yang jujur. Di samping beliau juga wajahnya rupawan. Ya, sebagian ulama itu mengunggulkan beliau daripada Nabi Yusuf. Sebagian ulama mengunggulkan wajahnya Nabi SAW lebih utama daripada Nabi Yusuf. Sebagian ulama, ya, apalagi kalau sudah memakai baju warna merah. Nah, itu dalam riwayat beliau sangat rupawan. Ya, itu Nabi SAW. Jadi para sahabat kalau sudah bersama beliau, berdampingan beliau, seolah-olah sudah nggak mikir dunia, seolah begitu. Yang dipikirkan akhirat. Ya. Nah, makanya para sahabat Nabi SAW menjadi orang yang Masya Allah amalnya luar biasa. Sama seperti orang terbaik setelah Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan. Makanya tidak heran beliau ini kalau ditimbang amal salehnya, seluruh manusia dijadikan satu amal salehnya, ditimbang dengan amalannya Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Ya, kalah.
dengan sahabat Abu Bakar. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hadis terakhir dalam bab ini. Haddatsana Malik ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim iyadatul marid wa syuhudul janazah wa tasmitul atis idza hamidallah azza wa jalla. Menceritakan kepada kami Malik, kata Imam Bukhari, bin Ismail, menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Umar bin Abi Salamah dari Abi Salamah, ya. Dari ayahnya Umar bin Abi Salamah kan berarti Abi Salamah. Ini menunjukkan hal yang luar biasa. Gurunya adalah bapaknya. Ya. Jadi banyak perawi hadis itu mendapati hadis dari bapaknya. Ini hal yang luar biasa yang ya, agak jarang di zaman-zaman sekarang. Jadi menurunkan ilmu di kalangan para salaf terdahulu kepada anak-anaknya. Ya. Melanjutkan perjuangan orang tuanya di dalam menyebarkan ilmu. Maka Abu Salamah ini menyampaikan kepada anaknya Umar. Ya, dia mendapati Abu Salamah ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu kemudian beliau mendapati dari Nabi sallallahu. Kata Nabi sallallahu qala salatun, ada 3, kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ya, 3 perkara ini adalah hak yang dimiliki setiap muslim. Ya. Iyadatul marid, itu seorang muslim berhak dikunjungi ketika dia sakit. Jadi kalau ada yang sakit, dia berhak dikunjungi, haknya dia dikunjungi oleh muslim yang lainnya. Wa syuhudul janazah, demikian pula mempersaksikan atau mengiringi jenazah, itu hak dia. Jadi jangan sampai ada mayit tidak dikuburkan, dosa yang tidak menguburkan. Hatta pandemi kan kita bisa minta perawat yang memakai alat APD ya. Ya, kayak kemarin itu ada. Memang kadang-kadang zaman sekarang ada orang yang cuek dengan pandemi. Cuek tidak boleh, karena memang kenyataannya ada. Ya, kita disuruh waspada. Nggak boleh terlalu takut, tapi nggak boleh terlalu berani. Ada kewaspadaan, maka ada namanya protokol kesehatan. Jangankan di kita di Saudi, antum melihat sholat di Saudi itu, sholatnya sampai sekarang masih berjarak. Umroh sekarang yang usia 50 ke atas nggak boleh. Umroh di bawah 18 tahun juga nggak boleh. Apa ini menyelisih syariat? Lah, karena memang ada kepentingan. Apa kepentingannya? Urusan kesehatan, urusan nyawa lebih penting. Ya, urusan nyawa lebih penting. Sampai tahun lalu ada nggak jamaah haji dari Indonesia ke sana? Nggak ada. Karena urusan nyawa lebih penting. Dan haji itu kan bagi yang mampu. Di antara bentuk kemampuan adalah di sana aman. Nah, ketika di sana belum aman karena ada pandemi, maka kita tidak wajib. Tidak wajib berangkat ke sana, dan pemerintahan di sana juga paham. Karena menimbulkan mudarat yang lebih besar sampai sekarang. Kalau sekarang sudah agak mending, umroh boleh walaupun antara 18 sampai kurang lebih 50 atau 53 tahun. Di sana juga sama. Bahkan lebih ketat, sehingga ya paling per hari paling 70-80. Di saat sekarang di Indonesia ribuan, sehari bisa 11.000. Di sana sudah berkurang cukup banyak. Ya. Di sana para ulama yang menganjurkan demikian, melihat kondisi yang ada.
Sehingga ketika yang sakit pun sama. Ya. Nah, ada hak bagi orang yang sudah meninggal dikubur. Ini kemarin ada kejadian itu karena ngeremehkan, dia nggak ngasih tahu kalau dirinya itu sedang kondisi kena penyakit itu, COVID. Dia meninggal. Ya. Orang juga nggak tahu kalau dia meninggal karena COVID. Hampir saja mau dimandikan, kemudian dikasih tahu. Akhirnya kemudian telepon rumah sakit untuk dibawa ke rumah sakit atau diminta petugas yang memandikan. Ya. Karena dikhawatirkan, dan ini memang kenyataannya juga banyak. Kemudian wa tashmitul 'atis, dan mendoakan orang yang bersin idza hamidallah, kalau orang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Baik, begitu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Walaupun dalam hadis yang lain ada 6, ya, ada yang menyebutkan 9, hak muslim 1 dengan muslim yang lain. Tapi dalam hadis ini disebutkan hanya 3. Ya. Di hadis yang lain ada lebih dari 3 hak muslim dengan muslim yang lain. InsyaAllah kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa beramal salih, walaupun di tengah pandemi seperti sekarang, ya, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Bahkan boleh jadi ke depan akan muncul hal-hal yang lain yang bisa jadi lebih berat. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah ini dan memberikan kesabaran kepada orang-orang yang mengalami musibah tersebut, dan mendoakan agar mereka yang meninggal karena penyakit ini diterima di sisinya dan diberikan tempat yang terbaik, dan keluarganya diberikan kesabaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.